Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ya, saya harapkan semua para mahasiswa, para audiens dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sehingga kita ketemu lagi untuk di kesempatan kali ini with me, Ratna Suryani. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya, kita akan membahas tentang topik-topik yang ada dalam materi bahasa Inggris kali ini. Namun, izinkan saya untuk bisa memberikan dalam eh, dua bahasa barangkali, ya, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Baik, untuk kesempatan pada kali ini, kita akan membahas tentang entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Ya, untuk di program studi atau jurusan manajemen di kampus manapun, di perguruan tinggi manapun, kita belajar mengenai kewirausahaan, begitu ya. Ya, baik. Dan untuk materi kali ini, saya akan berfokus pada tips yang diberikan oleh seorang tokoh begitu yang bernama Khairul Tanjung. Ya, siapa yang belum pernah mendengarkan nama beliau, Bapak Khairul Tanjung, ya, beliau ini berasal dari Sumatera, gitu. Pernah juga menjabat sebagai Menteri Perekonomian di tahun 2014, menggantikan Bapak Hatta Rajasa sementara, gitu ya. Kemudian sekarang ini beliau sudah membangun banyak sekali bisnisnya, termasuk kalau para mahasiswa, para audiens sekalian mengetahui salah satunya adalah Transcorp. Nah, ini juga salah satu bisnis yang dibangun oleh Bapak Khairul Tanjung. Nah, di kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan tips-tips yang beliau bagikan, begitu ya, tentang how to be a successful entrepreneur. Dan ini masuk di dalam materi entrepreneurship di unit 7 yang sudah saya bagikan juga materinya, begitu. Di halaman 118 mengenai reading, di sana sudah tertuliskan tips-tips yang diberikan oleh Bapak Khairul Tanjung. How to be a successful entrepreneur. Saya akan bacakan, kemudian nanti kita akan bahas sedikit. In general, people recognize figure of Khairul Tanjung, or more familiarly called Siti, after he has been a successful entrepreneur. In fact, the success that he has achieved today is an accumulation of past. That is the process by his life journey from childhood until today, which has filled with challenges and dynamics. Jadi Pak Khairul Tanjung ini sejak kecil memang benar-benar sudah memiliki perjalanan hidup gitu ya, yang penuh dengan tantangan, dengan kompetisi untuk bisa mencapai titik yang tinggi. The story of Khairul Tanjung becomes one of Indonesia's most prominent and well-respected businessmen
is both endearing and inspiring. Cerita hidup dari Bapak Khairul Tanjung ini memang menjadi cerita atau story yang baik begitu, kemudian menginspirasi banyak pihak, banyak orang. Khairul Tanjung's ability to succeed in today's Indonesia based on little more than hard work, loyalty, and a keen eye for business opportunity will give heart to be up and coming generation of Indonesia entrepreneurs. Love of city for Indonesia is always realized in the hard work and real work, which can also be enjoyed by society at large. Because of the efforts, hard work, and persistence, Series successfully created so many new businesses, which are beneficial for himself, his family, and a lot of people. Siri atau Khairul Tanjung ini benar-benar memiliki usaha, kemudian kerja keras yang luar biasa, konsistensi begitu, dan eh, hasil kesuksesannya ini yang dia ciptakan begitu bisa menimbulkan kebermanfaatan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bahkan bagi orang banyak. Moreover, he has created the employment opportunities for more than 75,000 employees and can raise the name of Indonesia in the international. The story of the journey of life Si Anak Singkong can inspire the people of Indonesia, especially the younger generation. From Khairul Tanjung's The Ways of Business, we will get some tips on how to become a successful entrepreneur. According to City, entrepreneur can be born and not lowered or inherited. Pak Khairul Tanjung ini, beliau punya karyawan sekitar 75.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia dan bisa membawa nama Indonesia ke ranah internasional. Ada cerita tentang Pak Khairul Tanjung ini disebut sebagai si anak singkong yang bisa menginspirasi orang-orang Indonesia untuk bisa menjadi wirausahawan terkemuka seperti beliau. Ada tips-tips yang beliau berikan, gitu ya, dan akan saya bacakan. There are some tips which influence the business successfully as follows. Yang pertama, the first, start business by hardworking, willingness, and integrity. An effort should be initiated, developed, and obtained through the hardworking, working completely, integrity, and forward by ambition. Success cannot be achieved in an instant. It needs perseverance and integrity. In business, entrepreneurs apply the concept of the philosophy from none to be the great man. The concept became real because of the perseverance and hard working. Di sini, tips dari Bapak Khairul Tanjung itu adalah memulai bisnis dengan bekerja keras, gitu ya, dengan kemampuan atau skill dan integritas. Jadi benar-benar didasari dengan ambisi yang kuat, yang benar-benar nyata, gitu. Dan beliau percaya bahwa sukses itu tidak bisa diterima atau didapatkan secara instan. Maka benar-benar harus ada komitmen yang kuat di dalamnya. Yang kedua, trust is as a major capital. The figure of City is as a King Midas in Greek mythology. Everything that he touched by his hand turned to be gold. The wisdom of this story is not about the confusion of complaint of the King Midas miracle because the food that was eaten changed into gold, but about the magic of Midas who could change everything into gold.
In business, trust is the major capital. The existence of beliefs, morals, and idealism are the important components in conducting business. Jadi ada mitologi dari Yunani dulu yang akhirnya dipersepsikan atau diklikkan dengan Bapak Khairul Tanjung ini, yang disebut dengan Raja Midas. Raja Midas atau King Midas ini menyentuh segala sesuatu barang itu berubah menjadi emas. Nah, diibaratkan seperti itu yang dilakukan oleh Bapak Khairul Tanjung pada akhirnya semua yang dia olah, semua yang dia upayakan, semua yang dia usahakan itu bisa berubah menjadi bisnis yang menghasilkan. Begitu. Namun ini tidak terlaksana secara instan. Maka perlu adanya kepercayaan di sana. Eksistensinya adalah bahwa kepercayaan itu terdiri dari keyakinan, kemudian moral dan idealisme yang memang tinggi, yang penting, menjadi komponen yang penting untuk bisa mengendalikan bisnisnya. Begitu. Jadi benar-benar ada komitmen yang kuat, keyakinan, kemudian moral dan idealisme di dalamnya yang menjadi satu variabel begitu ya, dalam satu variabel yang disebut dengan kepercayaan. Yang ketiga, be optimistic. In the business is required a rational optimism and growing the optimistic spirit born from the ways of looking at the better future. Rational optimism is created through a directional process based on a comprehensive study, in-depth and scientifically responsible. According to the vision of Indonesia 2030, Indonesia in 2030 will be the 5 major powers of the world, per capita income of about 18,000 US dollars. In the list of world's top 10 tourist destinations and the achievement of self-sufficiency in meeting domestic energy, and the inclusion of at least 30 companies into the Fortune Indonesia 500 companies of world. The future of the world is Asia. 50% of the world 50% of the world economy will be controlled by Asia as the essential keys that are China and India. Everything is created through the synergy of components, businessmen, bureaucracy, and academics. To achieve it will be required 3 conditions, namely strong national leadership, a conducive business climate, and a comprehensive energy policy. Baik, diperkirakan di tahun 2030 nanti, Indonesia ini akan menjadi salah satu dari 5 kekuatan dunia yang memiliki 10 tourist destination atau 10 pariwisata yang menjadi top 10 dunia, gitu. Kemudian menjadi salah satu the future world atau salah satu masa depan dunia, begitu. Kalau di sini disebutkan adalah Asia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. 50% dari ekonomi dunia ini akan dikontrol oleh Asia, gitu. Dengan kuncinya adalah di Cina dan India. Sesuai dengan bacaan ini, kesuksesan dunia ini nantinya akan muncul dengan sinergi dari 3 pihak. Yang pertama adalah komponen dari businessman atau wirausahawan, kemudian dilengkapi dengan birokrasi dan para akademisi, gitu. Sehingga untuk bisa mencapai kesuksesan dunia ini tadi diperlukan 3 kondisi. 3 kondisi. Yang pertama adalah
kepemimpinan nasional yang kuat, kemudian iklim bisnis yang memang benar-benar kondusif di berbagai negara, dan kebijakan energi yang memang benar-benar komprehensif begitu. Yang keempat adalah extra caution. Be careful in taking the decision. Every decision will affect for the next business. The business must be the business must be managed carefully and responsibly. Accuracy is essential in making decisions. Jadi di sini disampaikan Pak Khairul Tanjung bahwa dalam menjalankan bisnis kita harus benar-benar berhati-hati dalam memutuskan sesuatu, dalam mengambil keputusan gitu. Karena di setiap keputusan itu mengandung eh, efek untuk bisnis-bisnis berikutnya, berimbas pada bisnis yang akan datang gitu ya. Sehingga setiap bisnis harus dimanage, harus diatur dengan sangat hati-hati dan penuh dengan tanggung jawab yang besar. Yang kelima, speculate in taking the risk. Every action has the risk, and it is the same in business. To start the business, the entrepreneur has to speculate in taking the risk. Risk is the possibility of loss which is unpredictable and unexpected. As a good entrepreneur is able to predict what will happen after taking the decision, count the impact of the risk in every decision. Jadi di setiap keputusan yang diambil itu pasti ada risikonya. Jadi harus benar-benar diperkirakan, kemudian dipertimbangkan, masak-masak gitu ya, resikonya apa. Untuk bisa berspekulasi terhadap resiko, maka setiap wirausahawan harus bisa memprediksi kira-kira resiko apa yang akan muncul. Selain memprediksi, maka wirausahawan pun juga seharusnya bisa menghitung resiko apa yang didapat dan berapa besar kira-kira resiko yang akan didapatkan. Yang keenam, recruit the qualified human resource. Merekrut atau menyeleksi sumber daya yang memang benar-benar memiliki kualifikasi. To establish a strong foundation in business in order to withstand the various threats, one of the tips is to recruit the best human resources, which are qualified in the field. Nowadays, it is easy to get the qualified human resources, but it is quite difficult to find out the highest integrity or honesty. That is why it should be used as a parameter in recruitment of human resources. Jadi benar-benar saat ini kita memang membutuhkan sumber daya manusia yang bisa membantu mengembangkan bisnis gitu ya. Memang sangat sulit di zaman sekarang ini mencari orang-orang yang punya integritas yang kuat dan kejujuran yang kuat. Namun itu memang benar-benar disampaikan oleh Khairul Tanjung sebagai komponen yang memang benar-benar penting harus didapatkan untuk bisa membangun sumber daya manusia yang baik dalam bisnisnya. Ya, tips yang ketujuh adalah create the new breakthrough and innovation. Benar-benar punya inovasi yang baik begitu dan kreativitas yang mumpuni atau kreativitas yang cemerlang. A good entrepreneur will try to realize the opportunities that arise. The opportunity is not only sought, but also created the opportunity, and that is the insight. A good entrepreneur has a keen eye for business opportunity. Innovation is necessary in order to always be able to fulfill and satisfy the needs of consumers. Jadi benar bahwa inovasi itu benar-benar penting begitu ya dalam sebuah bisnis, dalam membangun sebuah bisnis. Maka membangun inovasi, kemudian
kreativitas ini akan bisa menjadi fondasi begitu untuk membesarkan bisnis-bisnis berikutnya. Dan yang kedelapan tipsnya adalah share with others. Create a program for sharing with others. God has promised in Quran that will multiply the reward of people who give the charity. The parable of those who spend their wealth in the way of Allah is like a seed which grows 7 years, in every year becoming 100 grains. Allah multiplies the reward for whom He wills. Indonesia needs a lot of entrepreneurs who are nationalists, populist nationalists, because of the humanity duty, so no more man-made poverty. Untuk yang terakhir, tips terakhir adalah berbagi dengan sesama. Jadi di sini Khairul Tanjung pun memberikan tips bahwa ketika bisnis kita sudah berjalan, jangan lupa berbagi dengan sesama. Seperti yang tertulis di Quran, bahwa Allah akan melipat gandakan kepemilikan kita jika kita berbagi dengan orang lain. Nah, ini yang ingin disampaikan juga oleh Khairul Tanjung, bahwa ketika kita sudah memiliki sesuatu, jangan lupa membagikannya kepada orang lain, supaya mereka juga bisa merasakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, itu tadi tips-tips yang sudah diberikan oleh Khairul Tanjung. Semoga bermanfaat untuk para mahasiswa, untuk para audiens sekalian dalam membangun bisnisnya. Semoga tips kali ini benar-benar bisa dijalankan, benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun bisnis-bisnis yang lebih hebat lagi. Ya, harapan dari Khairul Tanjung di akhir adalah semoga Indonesia ini benar-benar bisa mendapatkan entrepreneur atau wirausahawan yang benar-benar bersifat nasionalis, mengedepankan Indonesia, kemudian juga menghilangkan persepsi menciptakan kemiskinan gitu. Yang ada adalah para entrepreneur yang baru, entrepreneur muda gitu, menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka-mereka yang memang belum mendapatkan atau belum memiliki pekerjaan. Baik, begitu. Itu yang dapat kami berikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam membangun usaha para mahasiswa atau para audiens sekalian. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan lonceng sehingga kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, ya. Dan silakan bisa mendiskusikan pertanyaan atau pernyataan jika memang ada sesuatu hal yang barangkali ingin diketahui lebih atau tidak sesuai dengan yang diterima, gitu. Kami terima, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Baik, saya akan akhiri. Terima kasih atas atensi. Thank you for your kind attention. I apologize for all of my wrong words on this meeting. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.